Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Istiqomah, kita sering mendengar sebutan tahayul. Eta mah tahayul dan khurapat. Tahayul dan khurapat ini dua kata yang selalu disebut bersamaan, tahayul dan khurapat. Apa sebenarnya tahayul itu? Apa makna tahayul dan khurapat? Kemudian bagaimana hukum tahayul dan khurapat dalam Islam? Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa khurapat itu sebenarnya nama orang dari Bani Udroh. Kemudian orang itu hilang dalam waktu yang cukup lama. Lalu setelah menghilang dalam waktu yang cukup lama, dia kembali ke kampung halamannya. Dan dia mengaku bahwa dia itu telah diculik dan disekap oleh jin. Dan mulailah dia menceritakan dongeng-dongeng yang aneh dan tidak masuk akal. Nah, tentu orang-orang di kampungnya itu mendustakan cerita dia. Nah, maka dari keterangan ini sampai muncul istilah cerita khurapat untuk cerita yang bohong. Bahkan Imam Al-Hariri, kalau ada seorang pembohong yang keterlaluan bohongnya itu, dia mengatakan lebih dusta daripada khurapat. Jadi sekali lagi bahwa khurapat itu nama orang dari Bani Udroh, hilang cukup lama, lalu dia kembali dan mengaku disekap, diculik oleh jin. Mulailah dia bercerita kepada kaumnya tentang cerita-cerita yang aneh dan cerita dia didustakan. Nah, dari sini nanti berita-berita atau informasi yang bohong, yang tidak masuk akal, disebut dengan cerita khurapat. Itulah makna khurapat secara bahasa dan secara istilahi. Sementara tahayul, kita baca dulu surat Toha 6566. Nanti dari sini kita akan mendapatkan gambaran tentang makna tahayul. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihi salam yang berhadapan mengadu ilmu dengan para tukang sihir peliharaan Fir'aun. Ketika acara digelar, penyihir-penyihir Fir'aun berkata demikian, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka ahli sihir Fir'aun berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah engkau yang duluan melempar atau kami yang pertama melempar?" Qala, Nabi Musa berkata, "Bal alqu." Silahkan kalian yang melempar duluan. Kemudian para penyihir peliharaan Fir'aun itu melemparkan tongkat dan talinya. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat karena sihirnya itu. Jadi secara bahasa yukhayyalu itu artinya yang dibayang-bayangkan. Oleh karenanya dalam bahasa Arab, orang yang sombong itu disebutnya khuyala. Kenapa? Karena orang yang sombong itu membayangkan dirinya adalah besar padahal tidak besar. Membayangkan bahwa dirinya hebat padahal tidak hebat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tentang tahayul itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. Nah, oleh karenanya apabila ada suatu kepercayaan, percaya terhadap sesuatu yang dianggap ada padahal sebenarnya tidak ada, atau percaya bahwa sesuatu itu sakti padahal tidak sakti, itu adalah tahayul. Jadi perkara yang hanya ada di dalam khayal saja.
Kemudian kenapa tahayul dan huropat ini selalu disebut secara bergandengan, secara berjodoh? Karena huropat atau cerita atau informasi dusta itu berawal dari tahayul, dari menghayal. Atau dengan kata lain bahwa hasil dari tahayul itu adalah huropat. Huropat adalah buah dari tahayul. Bagaimana hukum huropat dan tahayul? Dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman iftara 'alallahil kadziba mim ba'di dzalika faulaika humudz dzalimun. Maka barang siapa yang mengadak-ngadakkan dusta atas nama Allah sesudah itu, sesudah mereka mengetahui, maka merekalah orang-orang yang zalim. Dalam surat An-Nisa, Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah bagaimana mereka atau orang-orang Yahudi itu menciptakan kedustaan atas nama Allah, dan cukuplah hal itu sebagai dosa yang nyata bagi mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tahayul, mengadakan cerita dusta dengan mengatasnamakan Allah, merupakan dosa yang sangat nyata. Menyampaikan cerita dusta atas nama Rasulullah pun merupakan dosa yang sangat besar. Jadi dengan kata lain, takhayul yang akan menghasilkan khurafat tentang masalah-masalah agama, apakah mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Rasulullah, itu merupakan dosa yang sangat besar. Kita ambil beberapa contoh. Orang-orang Yahudi, mereka mengaku sebagai anak dan kekasih Allah. Ini adalah takhayul, karena pengakuan itu hanya ada dalam angan dan benak mereka saja. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 18, disebutkan, waqalatil yahudu wan nasoro. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kemudian keyakinan yang ngawur atas nama Allah adalah segala asal daripada kesesatan. Jadi dengan kata lain, memiliki keyakinan yang tidak berdasar kepada dalil tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama, ini merupakan asal daripada segala kesesatan. Misalkan masih tentang pengatuan atau tahayul, hayalan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Dalam Al-Baqarah ayat 80 disebutkan, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang telah ditetapkan saja. Ini adalah merupakan hayalan, merupakan angan-angan orang-orang Yahudi tanpa ada alasan dari Alkitab mereka. Kemudian contoh tahayul yang lain, pengakuan bahwa Allah memiliki anak. Jadi keyakinan bahwa Allah memiliki anak, padahal keyakinan itu tidak benar, tidak berdasar. Itu adalah tahayul dengan mengatasnamakan Allah. At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, sementara orang-orang Nasrani berkata al-masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah perkataan mereka yang menjadi dasar hanya sebatas mulut mereka saja, bukan akal, bukan dalil. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu, perkataan mereka itu menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah anna yufakun, Allah akan membinasakan mereka dimanapun mereka berada. Ini adalah hayalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menyerupai perkataan orang-orang kafir terdahulu. Kita pernah mendengar cerita Yunani, ada orang yang sakti mandraguna namanya Hercules. Hercules itu adalah anak dewa dan manusia. Kemudian dalam ajaran Hindu ada juga keyakinan seperti itu. Ada seorang manusia yang sakti mandraguna, namanya Kresna. Kresna itu pun keturunan dewa dan manusia.
Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Quran bahwa perkataan Yahudi dan perkataan Nasrani itu menyerupai perkataan orang-orang kafir terdahulu. Kemudian termasuk juga tahayul dalam masalah agama itu mempunyai keyakinan bahwa Allah memiliki wakil, memiliki ajudan yang bisa menghantarkan doa dari manusia kepada Allah. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 3 disebutkan, Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari asyirku. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a. Dan orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah, mereka berkata, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tetapi kami menjadikan mereka agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Artinya, orang jahiliyah itu berdoa memohon kepada Allah. Tetapi ketika mereka berdoa memohon kepada Allah, mereka menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantara. Maka Al-Quran tetap memvonis mereka sebagai orang yang melakukan asyirku. Nah, apabila kita seberangkan kepada zaman sekarang, sering kita melihat pada bulan-bulan tertentu ada sebagian kaum muslimin yang mendatangi kuburan tertentu, kemudian mereka meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau mereka meminta kepada Allah tetapi menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai perantara. Ketika disebutkan bahwa mereka menyembah kuburan, mereka menolak. Kami tidak menyembah kuburan, kami tidak menyembah orang yang sudah meninggal, tetapi kami menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai perantara agar doa kami segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti itu sama dengan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian contoh tahayul yang lain. Ini keyakinan atau akidah Syiah yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak asli lagi. Ini adalah tahayul dalam masalah agama. Padahal dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra Al-Quran, dan kami yang akan memelihara keaslian Al-Quran. Kemudian tahayul yang lain yang diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa para imam Syiah memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara gaib. Kemudian imam-imam Syiah mengetahui kapan mereka akan meninggal, dan mereka akan meninggal dunia hanya menurut kemauan mereka. Ini juga sama, adalah takhayul, bertentangan dengan surat Luqman ayat 34, bahwa tidak ada orang yang tahu kapan dia mati dan di mana dia akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan seseorang dan di mana seseorang akan meninggal dunia. Dalam hal ini Imam Ibnul Qayyim berkata, kalau ada orang yang berkata dengan mengatasnamakan Allah, dalam artian berbicara tentang ibadah dan akidah tanpa dalil, maka itu adalah merupakan sumber dari segala kesesatan. Kalau dalam bahasa guru kita almarhum Al-Ustadz Usman Solehuddin, berbicara tentang perkara gaib tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah tahayul. Para pemirsa Jamaah Istiqomah, ada beberapa contoh tahayul dan khurafat yang berkembang di masyarakat sudah sejak lama, bahkan sampai sekarang. Pertama, saya sering mengalami ketika dalam proses pemakaman satu jenazah, suka ada yang mengikat ikatan. Kan kalau kita memandikan, membungkus jenazah, dikafani, kemudian diikat. Pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu suka ada orang yang berkata, buka heula pak, talina buka heula. Tapi kalau ditanya apa dalilnya ikatan mesti dibuka dulu, rata-rata jawabannya hanya sebatas datos janten kebiasaan di dieu mah kieu. Ternyata kalau kita telusuri, ternyata di sini ada tahayul. Kalau tali pocong itu, tali jenazah itu
tidak dibuka, maka nanti jenazah tersebut akan menjadi jurig pocong. Ini adalah tahayul, tentu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat terjadi perang Uhud, ada salah satu sahabat yang gugur. Ternyata tidak ada kain kapan untuk menutupinya, kecuali bajunya saja. Bajunya pun pondok, pendek bajunya. Bajunya ditutupkan ke kepala dia, kakinya terlihat. Ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Maka Nabi bersabda, tutupkanlah kainnya itu ke kepalanya, sementara untuk kedua kakinya tutuplah dengan idkhir, dengan rumput-rumput. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menutupnya, ini malah menyuruh untuk membukanya. Kalau tidak dibuka akan menjadi jurig pocong. Ini adalah tahayul yang berkembang sampai sekarang di kalangan masyarakat. Kemudian, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka orang-orang yang menunggu malam hari biasa sebelum dimakamkan, orang Sunda menyebutnya tugur. Maka orang-orang yang menunggu, yang tugur, itu mesti duduk di dekat kepala jenazah. Tidak boleh duduk di dekat kaki jenazah. Kenapa? Karena kalau ada kucing yang meloncatinya, jenazah itu akan hidup. Dan nanti akan dikejar itu siapa saja yang pertama kali dia lihat. Nah, ini adalah tahayul. Kemudian, masih kaitan dengan masalah kematian. Di kalangan orang Sunda ada yang disebut dengan nektek leker, melah jantung. Leker itu semacam media yang menjadi pembatas ketika menanak nasi antara asepan dengan seeng, itu namanya leker. Kalau ada yang meninggal dunia, nanti pihak keluarganya memotong leker itu, membelah jantung dari pohon pisang. Tujuannya apa? Supaya keluarga tidak terus ingat kepada orang yang sudah meninggal itu. Ini tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Bahkan justru dalam Islam itu anggota keluarga mesti ingat kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena dari ingat ini akan lahir doa buat mereka. Kemudian, khurafat atau tahayul yang masih ada sampai sekarang, dongeng tentang keajaiban dan kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani. Cukup populer ceritanya, ada seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang meninggal dunia, dan ternyata si murid ini merupakan anak tunggal. Ibunya sangat berduka. Kemudian ibunya lapor kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat maut yang telah mencabut ruh anak itu. Direbut kantongnya, kemudian ruhnya kembali, dan akhirnya si anak itu menjadi hidup lagi. Ini adalah merupakan takhayul. Kemudian kaitan dengan gerhana. Ketika terjadi gerhana, atau orang Sunda nyebutnya samagaha, kalau ada perempuan yang hamil itu dimasukkan ke kolong rumah, kemudian disiram dengan air. Kemudian dibacakanlah jampe, jabang bayi ojo belang, begitu jampenya. Karena kalau tidak demikian nanti katanya bayinya akan berwarna belang. Ini pun termasuk kepada takhayul dan khurafat. Kemudian ini sudah mulai hilang ya. Kalau dulu suka ada kedutan di tangan, itu ada orang punya keyakinan akan dapat milik. Kalau terjadi kedutan di mata, kekeranyedan di mata, itu akan menangis. Ini pun sama, ini adalah takhayul, hasilnya adalah khurafat. Padahal kalau kata para ahli dalam bidang kesehatan, ketika terjadi kedutan di tangan atau di mata, itu merupakan sinyal tubuh yang memberi pengertian atau memberi isyarat kepada kita bahwa kita kekurangan kalsium. Kemudian dongeng tentang Nyi Roro Kidul yang masih diyakini sampai sekarang oleh sebagian kaum muslimin. Ini pun sama takhayul, hasilnya adalah khurafat. Dongeng ikan nun. Dulu saya pernah mendengar ketika kecil, kenapa terjadi gempa? Atau lini kata orang Sunda. Itu ceritanya begini. Jadi bumi ini berada di ujung tanduk sapi. Sapi itu berada di atas punggung ikan nun. Kalau sapi itu merasa pegel, maka dia akan menggerakkan badannya. Maka ketika itulah terjadi yang namanya lini atau gempa.
Nah ini pun termasuk tahayul. Kalau kita kejar begitu ya, bumi ini ada di atas tanduk ikan nun. Mohon maaf, ada di atas tanduk sapi. Sapi berada di atas ikan nun. Ikan nun di mana? Di laut. Laut di mana? Nah begitu. Dari segi itu saja kita sudah dapat mengetahui bahwa cerita ini istilahnya 75% bohong, 25% wadul. Kemudian ini sudah mulai hilang, khusus untuk orang Bandung. Orang Bandung mah omat entong liar poe Sabtu, lantaran poe Sabtu teh apesna orang Bandung. Ini pun sama tahayul. Kemudian nah ini yang paling menyebar di kalangan masyarakat, menganggap bahwa angka 4, angka 13 sebagai angka sial. Makanya banyak kita lihat ada hotel-hotel yang tidak ada angka 13-nya. Tidak ada lantai 4, padahal lantai 4-nya ada, tapi angka 4-nya tidak ada. Lantai 13 tidak ada, misalkan 12A. Padahal lantai 13-nya ada. Itu adalah keyakinan yang berasal dari takhayul. Kemudian juga meyakini angka 7 sebagai angka keberuntungan. Ini pun sama takhayul. Nah kalau mohon maaf nih, kalau di dunia ibu-ibu itu justru sebaliknya, 7 itu angka sial. Kenapa? Karena ada ustadz setelah punya anak 7 kemudian dia buka cabang. Makanya ibu-ibu mah sudahlah, angka 7 mah angka sial katanya. Kemudian termasuk tahayul juga ini, memasang cermin di atas pintu rumah. Ini mohon maaf, ini biasanya di kalangan orang-orang Tionghoa. Itu di depan rumah mereka, di atas pintu itu suka ada cermin. Nah kenapa? Mereka punya keyakinan, dan dalam pandangan Islam ini adalah tahayul. Tujuannya apa? Supaya ketika ada roh jahat yang datang mau masuk ke rumah itu, melihat cermin, maka langsung si roh jahat itu lari terbirit-birit karena takut ketika melihat wajahnya sendiri. Jadi ya kalau kita ketawa begitu ya, jadi jurig mah gitu tong boro batur lamun ngaca manehna we sieunun gitu ya, komo batur. Nah kemudian ada lagi begini Pak, urang Sumedang teu meunang kawin ka urang Garut. Nah ini juga sama Pak, ini tahayul ini. Kenapa sok awet rajet cina begitu, ini juga tahayul. Kemudian kalau kita berada di hutan, omat teu meunang nyebut maung, kudu nyebut urang leuweung. Nah ini pun termasuk keyakinan yang berlandaskan tahayul, bukan lagi berdasarkan kepada dalil. Nah terus bagaimana agar kita terhindar dari tahayul yang akan menghasilkan khurafat? Kembali kepada pokok bahwa hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui tentang masalah gaib. Walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad pun mengetahui perkara gaib ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada intinya bahwa ketika kita berbicara masalah gaib, masalah jurig, perlu kepada dalil. Apakah ada jurig di dalam Al-Quran, dalam hadis? Tidak ada. Jurig itu hanya ada di dalam khayal kita. Jadi yang terakhir, berbicara masalah gaib tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal itu termasuk kepada tahayul. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.